Salam kompak kreatif planter, miller, trainer, dan farmer Indonesia. Saya Edward Simatupang, masih di channel pembelajaran perkebunan kelapa sawit Indonesia. Lihat dan ikuti terus pembelajaran di video kami ini, bagaimana menciptakan JTA, Job Training Assistant, MT Management Trainer, perkebunan kelapa sawit yang handal dan tangguh. Mari terus ciptakan generasi muda bangsa, generasi emas yang membuat bangsa kita jaya dan terdepan. Merdeka berpikir, berbicara, dan bertindak kreatif. Maju dan jaya bangsaku. NKRI 1, harga mati. Jumpa kembali, saya Edward Simatupang. Kali ini kita pemberian coaching klinik yang dibantu oleh siswa saya Andri Saputra Tapubolon, alumni Darmagung. Di video ini kita akan memaparkan bagaimana pengembangan tanaman toge dengan menggunakan material kacang hijau dan menggunakan alat yang sederhana ini dengan tambahan air. Apa dan bagaimana proses coaching kliniknya? Saya yakin sangat bermanfaat bagi planter maupun non-planter termasuk kaum ibu. Silakan menonton, berikan masukan dan kritik membangun. Terima kasih. Selamat pagi, salam planter Indonesia. Saya Andri Saputra Tapubolon, alumni Universitas Darmagung Medan. Dengan teman saya Teguh Rahayu, saya ingin menjelaskan teknik budidaya tanaman toge dengan menggunakan botol bekas. Baik, kali ini yang pertama saya akan menjelaskan bahwasannya kita hanya memerlukan 250 gram toge. Sebelum kita melakukan teknik budidaya tanaman toge, kita perlu mengetahui alat dan bahan yang perlu diperlukan. Mari kita lihat di bawah. Alat dan bahan yang diperlukan yang pertama adalah kacang hijau, kedua botol bekas, 3 pisau, keempat gunting, kelima ember, keenam kantongan plastik, ketujuh wadah, ke-8 air bersih, ke-9 timbangan. Yang pertama kita lakukan adalah penimbangan kacang hijau sebanyak 250 gram untuk 4 botol. Oke, setelah melakukan penimbangan, kita mencuci kacang hijau yang sebanyak 250 gram dengan air bersih seperti ini. Kita bersih. Nah, hal yang perlu kita tahu, jika ada kacang hijau yang mengambang, itu sebaiknya kita ambil. Karena apa? Karena itu akan mempengaruhi pengambatan pertumbuhan kacang hijau. Karena itu adalah kacang yang busuk. Baik, setelah kita melakukan pencucian dengan menggunakan air bersih, selanjutnya kita lakukan pengerendaman dengan menggunakan air hangat. Kenapa dengan air hangat? Karena untuk merangsang pertumbuhan akar. Baik, tolong air hangatnya.
Nah, di sini sudah ada air hangat. Kita masukkan air hangat. Nah, setelah kita rendam dengan air hangat, kita menunggu selama 3 jam. Selama 3 jam, kita biarkan selama 3 jam. Sambil menunggu pengerendaman kacang hijau menggunakan air hangat selama 3 jam, kita melakukan pembolongan pada botol bekas. Kenapa kita bolongi? Guna untuk agar air yang di dalam tidak mengendap. Karena itu dapat mengakibatkan memperhambat pertumbuhan tanaman kacang hijau. Nih dia bolongannya. Oke. Baik. Setelah kita menunggu 3 jam pengerendaman dengan air hangat, kita tiriskan air yang ada di dalam kacang. Baik, setelah melakukan penirisan, kita masukkan kacang hijau ke dalam botol. Setelah melakukan pengisian dengan keempat botol dengan ukuran yang sama. Setelah kita lakukan pengisian, selanjutnya kita masukkan ke dalam kantongan plastik. Kenapa kantongan plastiknya warna hitam? Karena untuk mengurangi cahaya yang masuk agar menjadi gelap. Nih, setelah dimasukkan keempat botol tersebut, kita ikat. Nah, setelah kita ikat, kita simpan di tempat yang gelap. Di tempat yang gelap. Setelah kita simpan di tempat yang gelap, kita lakukan penyiraman selama 4 jam sekali. Nah, selama 4 jam sekali. Oke, baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Guna semoga menjadi bermanfaat bagi masyarakat yang melihat video ini. Terima kasih. Salam Lenter. Apa kabar Putra? Luar biasa baik tadi. Oke, ini hari keberapa? Ini hari keempat tadi. Jadi kita mulai pemeriksaan hasil coaching klinikmu ya. Siap tadi. Budidaya toge ya. Siap tadi. Jadi posisi masih ditutup plastik ya? Iya tadi. Nah, coba kita lihat langsung hasilnya. Baik tadi. Ini tadi hasilnya tadi. Oke, jelaskan sama saya hasilnya menurut kamu. Baik tadi. Dari awal setelah pertama kali kita lakukan, yaitu mencuci toge dengan air bersih. Kemudian kita lakukan pengerendaman dengan air hangat selama 3 jam. Setelah 3 jam pengerendaman, kita lakukan pembagian toge ke 4 botol tersebut sama merata agar tumbuhnya pun sama rata. Setelah kita bagi menjadi 4, lalu kita tutup dengan rapat, baru kita masukkan ke dalam plastik. Kita lakukan penyiraman setiap 4 jam sekali selama 4 hari tersebut. Oke, bagaimana hasilnya? Hasilnya kita buka. Untuk pemotongan kita lakukan seperti huruf T. Kenapa huruf T? Agar bisa kita gunakan botol tersebut lagi. Coba diulang lagi yang pakai ini pemotongan huruf T-nya. Pemotongan huruf T-nya seperti ini. Pertama, kita potong dari bagian atas, melintang seperti ini. Baru kita ambil dari tengah, tarik ke bawah. Seperti ini. Oke. Baru kita keluarkan seperti ini. Baru kita ambil dengan
Jadi perlahan-lahan agar tidak ada yang patah. Merusak topinya. Juga kita lakukan seperti ini kalau sudah sedikit di dalam. Jadi setelah ini kita pakai, ini kan bisa dikeluarkan dari sini ya. Itulah, maka dipotong rute lalu cuci bersih, dan ini bisa digunakan kembali. Siap, benar Pak, bisa digunakan kembali. Ketika kita masukkan kacang hijaunya dari atas juga ini. Siap berarti. Nanti Ini kita ikat. ya, bisa juga kita ikat dengan tali plastik 3 aja, atas, tengah, baru sama bawah, untuk supaya memperkuat pertumbuhannya nanti kalau dia udah besar biar jangan mengembang. Seperti itu. Oke, baik rekan-rekan netizen, ini sudah tahap akhir finishing daripada coaching klinik siswa putra Tampu Bolon bagaimana budidaya toge yang sangat gampang dengan menggunakan alat bekas, biaya yang murah. Sementara di PPT-nya, PowerPoint-nya, kita tahu bahwa manfaat toge sangat banyak, khususnya kepada orang-orang yang membutuhkan apa yang menjadi manfaat dari toge itu sendiri. Terima kasih, sukses. Ya, baik, terima kasih buat Coach Edward Simatupang yang telah membimbing saya dalam pembuatan video coaching klinik ini. Terima kasih kepada netizen yang telah menonton video ini. Saya Andri Saputra Tampu Bolon, alumni Universitas Darmagung Medan, asal Dusun Titik Kuning, Desa Sukamandi Hulu, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Saya anak keempat dari 5 bersaudara, Omak Boru Pacitan. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Salinai, jangan lupa like, comment, subscribe video on. Terus asa boy bermanfaat kita sudah nama nonton video on. Mau lagi.